Bapak Ustaz Samsul, para alim ulama, para sepuh tokoh masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat, tamu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah. Puji dan syukur kepada Allah, malam hari ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sangat besar, bisa berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata ulama, inda dzikris salihin tanzilur rahmah, ketika disebut nama orang-orang soleh maka akan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana halnya kalau kita duduk dengan orang-orang soleh, ya. Ketika kita duduk dengan orang soleh, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, menjalasa aliman, ya, faqad ajlasani. Barang siapa yang duduk sama orang-orang alim, sungguh dia duduk sama aku. Wa man ajlasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Barang siapa duduk sama aku di dunia, nanti Allah kumpulkan, dudukkan mereka bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita yang duduk dengan orang soleh di sini nanti dikumpulkan Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwani yang dimuliakan Allah, mungkin kami tidak berpanjang lebar, kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita. Apalagi sekarang kita menyebut, mengingat orang yang paling soleh di antara orang yang soleh, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad begitu mulia, Nabi Muhammad begitu agung, karena yang memuliakan Nabi bukan hanya manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala sendiri memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah ketika Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi, ketika Allah memanggil Nabi tidak pernah dengan nama-namanya. Beda ketika Allah memanggil Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Allah panggil dengan nama langsung, ya Ibrahim, wa ya Ishak, ya Zakaria, wa ya Yahya. Tapi ketika Allah memanggil Nabi Muhammad dengan sebutan sifat beliau, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudassir, menunjukkan begitu agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita yang salawat dengan Nabi apapun bentuknya itu adalah sesuatu kewajaran. Karena Nabi Muhammad walaupun tidak dipuji tetap mulia. Cuma kita sebagai umat Nabi Muhammad mencontoh Allah memuliakan Nabi, maka kita pun wajib memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah, tidak ada amalan yang pasti diterima oleh Allah walaupun hati kita dalam keadaan lalai melebihi salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Nabi mengatakan, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa yang salawat, kata Nabi, dengan aku satu kali, niscaya Allah akan bersalawat kepada orang tersebut 10 kali. Mungkin ini hadis sering kita dengarkan. Bahkan jemaah di sini mungkin ribuan kali mendengar hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Mungkin ini hanya sekedar mengingatkan lagi, biar kita semangat salawat dengan Nabi. Maka waktu itu ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, 10 salawat rahmat yang akan Allah turunkan kepada orang yang bersalawat kepadamu satu kali, apakah bagi orang yang hatinya hadir? Ya, seperti zikir, istighfar dan lain sebagainya akan berfaedah, kata ulama, ketika hati kita hadir. Kalau kita istighfar hati kita lalai, kurang berkah. Bukan tidak dapat pahala, dapat, cuma kurang sempurna.
Namun salawat kata Nabi itu adalah bagi orang yang hatinya lalai. Hati kita lalai, pikiran kita ke pasar, ke hutan dan lain sebagainya, kita salawat dengan Nabi, pahalanya tetap dapat. Bahkan kata Nabi nanti diberikan Allah pahala mithlu jibal, kata seperti gunung saking besar. Dan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya beristighfar mendoakan orang yang salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan umat akhir zaman ini Pak, banyak-banyak salawat. Nyari amalan yang pasti-pasti baik. Ya, amalan yang pasti diterima Allah, salawat, kemudian jangan lupa duduk di majelis orang soleh. Karena ketika kita duduk di majelis orang soleh, mungkin kita di sini banyak bakal penghuni surganya Allah. Dan mungkin juga banyak yang bakal masuk nerakanya Allah. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan duduk orang soleh bersama Habib Umar, bersama Habib Haji Jumadin, nanti kita bisa keluar dari nerakanya Allah. Berkat apa? Dulu pernah duduk dengan orang-orang soleh. Kita ini orang buruk, ahli maksiat, banyak kesalahan sama Allah. Apa yang kita banggakan? Jadi yang kita banggakan tadilah banyak-banyak salawat dengan Nabi. Jangan jauh-jauh dengan orang soleh. Ketika kita duduk dengan orang soleh, insya Allah hati kita penuh cahaya hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada hati-hati mereka, lidah-lidah mereka yang bisa mendidik kita. Seperti Allah Subhanahu wa taala yang betul arda biwabidis sama, kata ulama, seperti Allah Subhanahu wa taala suburkan bumi yang gersang dengan curahan hujan. Hati-hati kita yang gersang, mudah-mudahan dapat hikmah, dapat manfaat ketika duduk dengan orang soleh. Ikhwan yang dirahmati Allah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan perayaan Maulid Nabi kita lebih mengenal sosok Nabi, kita lebih mengenal sifat Nabi, akhlak Nabi, ibadah-ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita lakukan ketika kita keluar dari majelis ini. Nabi salat, kita salat, Nabi ibadah, kita ibadah, Nabi ninggalkan larangan Allah, kita ninggalkan larangan Allah. Tak lain itu adalah bukti cinta kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, innal muhibba liman yuhibbuhu muti. Sesungguhnya cinta kepada orang yang dicintainya adalah sebuah menunjukkan ketaatan kepada yang dicintainya. Kalau kita ngerasa cinta dengan Nabi, sayang dengan Nabi, yuk sama-sama buktikan cinta dengan Nabi. Jangan sampai kita ngakal cinta dengan Nabi. Ya, berusaha, kita belum baik di sini, kita belum soleh di sini. Yuk kita contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah disampaikan oleh ya yang ngaji tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik. Pejabat mencontoh Nabi, orang kaya mencontoh Nabi, suami mencontoh Nabi, insya Allah akan menjadi orang yang selalu berkah. Berkah di dunia juga berkah di akhirat. Di dunia kumpul dengan orang soleh, nanti di akhirat kumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir di sini, yang punya hajat dikabulkan Allah, yang punya urusan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita digugurkan, diampuni oleh Allah, dan kita berharap mudah-mudahan kelak kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah, mungkin ini saja singkat dari kami, kurang lebih mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.